Satu rintangan terlewati. Yes! Dua rintangan. Ritme yang sangat bagus sekali. Tiga. Oh! Kembali lagi di Mall at Alam Sutra. Tiga ninja terbaik sudah tampil, tapi mereka gagal di obstacle yang sama, di tempat yang sama. Selanjutnya, kita akan melihat aksi dari Jake Murray. Ninja gondrong nyentrik ini menduduki posisi tercepat kedua di semifinal stage 2. Dan sekarang dia adalah perwakilan kedua tim USA di final stage. Apakah dia bisa berhasil? Ya, kita bisa melihat kuda-kuda Jake. Kuda-kuda yang signature ya, yang menjadi stylenya Jake. Langsung aja dia sepertinya melesat di Globe Grasper. Tidak terpengaruh oleh kegagalan dari tim USA sebelumnya. Tidak ada masalah melewati Globe Grasper. Lihat di TikTok. Iya. Oh, tergelincir. Sempat membuat atraksi dan juga para penonton menahan nafas. Hampir saja tergelincir dan gagal di TikTok. Paul Grasper. Memang kadang-kadang kita tidak bisa mengira ya, di mana kita pikir kalau dia dengan confident bisa melewati tantangan ini dengan mudah, tapi ternyata kesalahan pun bisa terjadi. Memang di kompetisi internasional ini, semuanya jauh lebih sulit. Luar biasa sekali di swing frame, sepertinya Jake tidak butuh waktu yang lama untuk melompat langsung ke pijakan. Langsung dia memulai. Bukan cuci tangan. Meminta dukungan. Luar biasa sekali di mana Jake meminta dukungan dari para penonton. Memang sepertinya dia adalah entertainer sejati. Tidak ada masalah untuk seorang climber. Dan Jake yang mempunyai profesi sebagai wedding photographer. Apakah dia akan menjadi ninja pertama yang akan mengalahkan the final stage Ninja Warrior Indonesia? Sepertinya tidak akan masalah buat Jake. Akan tetapi apakah dia bisa melewati flying bar? Jake sangat berhati-hati. Memang sepertinya tantangan-tantangan di kompetisi internasional ini sangat sulit. Tidak seperti reguler, tidak seperti tantangan-tantangan reguler di mana semua negara telah mengirimkan tim yang terbaik, tapi tetap saja tidak ada yang bisa melewati the final stage ini. Sampai saat ini. Oh! Ternyata Jake pun juga ikutan terjatuh dengan flying bar. Satu-satunya harapan adalah Drew. That was really awesome though. You know, well, maybe it's not the time, but that was really awesome. That was like such a great effort that you showed us since the beginning up until now. That was really amazing. I appreciate it. A flying bar usually isn't too difficult for me, so it's a big surprise, and I'm sure Dwayne was thinking the exact same, and everyone else here tonight that made it that. What do you know what went wrong then?
Came up short on my left side. So, opposite of Daniel, who overshot it. Okay, we hope that Drew will take a lesson from that. I know you. It was awesome. Regardless of what just happened, I'm still very honored and very pleased to be here. So thank you, Indonesia. Seorang Jake Murray yang merasa flying bar bukan obstacle yang sulit juga gagal. Ada apa sebenarnya dengan flying bar? Mungkin Perry bisa mengalahkan momok flying bar di kompetisi internasional ini. We'll see. Hello, I'm Perry Oosley. I'm from the Netherlands and I am captain of Team Europe. My performance on the semi-final stage 2, I had 28.35 seconds left. I was actually very surprised I had that many seconds left. I felt like I was going very slow, but I'm happy I cleared it. I thought this was a super hard stage, so yeah, I'm really proud of my performance. I think Sergio and I are pretty good athletes on the final stage. We do a lot of climbing, especially Sergio. He is the best climber of us all. So basically, we are more prepared than anything, and I think we can keep the hopes up for Team Europe and hopefully get to Mount Midoriyama. Okay, go Perry! Be the first to go to Midoriyama! Perry melewati the final stage. Perry mempunyai kebiasaan untuk selalu meneriakan Sasuke sebagai ritualnya dia untuk melewati tantangan-tantangannya. Masuk di Globe Grasper dan emang sepertinya bagi para ninja lebih mudah untuk membelakangi Globe Grasper dan naik ke atas. Cepat Perry. Santai banget ya. Ayo semangatnya Euro naik. Dan sepertinya sangat cepat sekali ya Perry untuk melewati Globe Grasper. Dan kita langsung melihat bagaimana aksi Perry di TikTok. Ya. Berada di TikTok. Dia terus mengambil momentum, dia berusaha mendapatkan momentum untuk lebih tinggi lagi. Cari ayunan. Ya, sepertinya dia akan meloncat setelah ini. Oh, belum. Belum. Masih enak. Satu kali lagi. Iya. Wow. Grip yang begitu kuat. Padahal tadi kakinya belum mendapatkan pijakan yang sangat kuat, tapi tetap saja dengan tangannya dia memeluk langsung melewati TikTok. Perry yang mempunyai postur tubuh yang lumayan fleksibel, tinggi dengan tangan yang panjang, sepertinya bisa dengan mudah melewati pole grasper. Kita lihat. Ya, tidak ada masalah buat Perry sepertinya melewati pole grasper. Sedikit tergelincir, tapi langsung dilanjutkan. Dan inilah dia swinging frame. Ya, harus kembali melanjutkan perjalanan. Wow, dengan cepat sekali Perry melewati swinging frame. Tidak ada masalah di swinging frame. Tidak salah kalau misalnya julukan dia adalah The Flying Dutchman. Tampak sepertinya Perry dengan mudah terbang dari frame satu ke frame yang lainnya. Dan sekarang kita lihat apakah dia bisa menaklukkan The Ultimate Cliffhanger. Amati obstacle yang ada di hadapan. Jangan sampai salah langkah. The Ultimate Cliffhanger ini memang sedikit tricky ya. Dengan ada jebakan di mana Perry meminta semangat, luar biasa sekali. Sasuke! Penggemar es teh manis satu ini. Minuman favorit dari Perry saat ini adalah es teh manis. Dia sangat suka sekali. Dia membayangkan es teh manis ketika nanti dia sudah mengelarkan
menyelesaikan the final stage. Sepertinya cepat sekali Perry. Tidak ada masalah. Dengan genggaman yang sangat kuat. Luar biasa sekali dan menuju ke flying bar. Sudah memasuki rest area. Oke Bung, tidak terlihat kesulitan tadi. Ya, mulus sekali. Ya, semoga juga mampu menaklukkan Flying bar adalah obstacle yang selama ini membuat gagal. Perry juga merupakan seorang kapten dari tim Euro. Betul. Dia menjadi kapten. Apakah kapten dari tim Eropa ini bisa melewati flying bar? Masih ada, sepertinya Perry masih terlihat mengambil nafas. Tidak terlalu terburu-buru. Seperti dia juga belajar ya dari kegagalan ninja sebelumnya. Bagaimana menaklukkan obstacle yang satu ini. Saya jujur saja sangat mengharapkan bahwa dia bisa melewati flying bar ini. Apakah Flying Dutchman bisa melewati flying bar? Yes! Satu rintangan terlewati. Yes! Dua rintangan. Ritme yang sangat bagus sekali. Tiga. Kapten tim Eropa sudah memberikan kita semua harapan karena dia bisa melakukan transisi yang baik di flying bar. Di transisi yang ketiga sudah mendarat dengan cantik, tapi sayangnya genggamannya harus lepas dan lagi-lagi gagal di flying bar. Our Flying Dutchman flew in the flying bar. Why? I flew in the water, that's what happened. This is like the exactly same place when you're in the Ninja Warrior Netherlands, right? Yeah, so in Ninja Warrior Netherlands, I cleared my first jump, and on my second jump I fell in the water. This time I cleared 2 jumps, so every time I progress, so hopefully next time. Hopefully next time. So there will still be like four jumps, you know. Well, actually here 1 more jump, so I'm gonna train more, hopefully come back next year. We will be waiting for you. Thank you. Sasuke Ninja Warrior Indonesia is really amazing and tough at the same time. I was really pumped in my arms. I feel like I can do it next time, but you know what? I'm just gonna keep on practicing and hopefully perform well. Thank you very much and good luck to everyone. 5 ninja sudah tampil, tapi masih belum ada yang berhasil finish. Apa yang terjadi? Apakah flying bar benar-benar menjadi momok yang menakutkan di kompetisi internasional ini? Mudah-mudahan Sasuke Kun dan Drew Dressel bisa menjawab misteri flying bar ini. Tetap di Sasuke Ninja Warrior Indonesia 2017 yang dipersembahkan oleh Krating Daeng, The Real Energy Drink. Kembali lagi di Sasuke Ninja Warrior Indonesia 2017. Kegagalan demi kegagalan harus dirasakan oleh para ninja terbaik internasional. 5 ninja sudah tampil, tapi kelima-limanya gagal di flying bar. もうこんだけの実力者がみんなやっぱり気にしてたのがフライングバーだったんで、結構日本でもフライングバーで脱落者出てて、結構みんなイメージ悪くて。Flying bar memang sulit, tapi kapten tim Indonesia sudah pernah menaklukkannya di season reguler. Maju ke Midoriyama, dan ini dia, kita sambut Yosua, luar biasa sekali. Tidak ada adjustment untuk obstacle ini, jadi Yosua memberikan wejangan untuk Tole dan Sunny supaya bisa melewati flying bar ini. Semoga dengan arahan dari Yosua tadi, Super Sunny bisa menjadi ninja pertama yang lolos ke Midoriyama. Semangat Sunny!
Iya, kita lihat Asrul Sani menuju Globe Grasper. Kita bisa melihat ya, postur tubuh badannya yang tinggi hanya membuat dia perlu menjinjit saja untuk mengambil Globe Grasper yang pertama dan segera menuju. Wow, cepat sekali. Dan sepertinya dia sekarang ini sudah hampir menyelesaikan Globe Grasper. Cepat sekali karena tubuhnya yang tinggi dan juga kekuatan tangannya yang sangat kuat. Oke, tidak ada masalah di tantangan pertama. Dan segera menuju TikTok, tantangan kedua di babak final. Kita semua pasti berharap bahwa ninja yang berhasil menuju Midoriyama yang pertama adalah ninja asal Indonesia. Tuan rumah dari kompetisi internasional Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Oke, segera menuju TikTok dan sepertinya Sani mengambil waktunya. Dan satu kali lagi untuk mengambil momentum biar lebih mantap. Dan Dan sekarang giliran Sasuke-kun, Yusuke Morimoto. Ninja harapan terakhir dari tim Jepang. Karena Matachi dan Nagasaki sudah gagal duluan di Flying Bar. Semoga Sasuke-kun sudah belajar dari kesalahan ninja sebelumnya dan bisa berhasil. Ganbate Sasuke-kun! Karena dia adalah satu-satunya ninja yang berhasil melewati Midoriyama di Jepang. Memang dengan muka setenang ini dia sebenarnya dijuluki sebagai seorang monster ya di Jepang ya. Karena kekuatannya dan juga keberanian dia untuk melewati Ninja Warrior. Sasuke-kun, julukan untuk Morimoto. Julukannya adalah Sasuke-kun. Dan kenapa dia mendapatkan julukan tersebut? Karena dia ngefans banget sama Sasuke. Dan ketika dia lagi di mobil sendirian, gak ada orang yang dengerin, dia nyanyi lagu theme songnya Sasuke. Sekomit itu dia sama Sasuke. Sepertinya tidak ada masalah melewati The Globe Grasper. Pendaratan yang terlihat sangat mudah sekali, tapi saya yakin sebenarnya sulit dilakukan oleh saya. Kita melewati ke tantangan yang kedua, yaitu TikTok. Dia berusaha mengambil momentum. Wow, momentum yang sangat jauh sekali. Dan satu kali lagi dan sepertinya dia akan melompat. Iya! Tidak ada masalah untuk Morimoto. Dan Morimoto ini juga salah satu peserta termuda Bung Gugi dari tim Jepang. Sangat cepat sekali. Tenang sekali. Kita bisa melihat ya, kayak Morimoto ini mempunyai confidence yang lebih tinggi daripada tim-tim sebelumnya. Sebagai salah seorang finisher di Midoriyama. Karena dia satu-satunya ninja yang telah melewati Midoriyama. Apakah dia bisa menaklukkan the final stage di Ninja Warrior Indonesia dan menaklukkan Midoriyama di Indonesia? Sepertinya tidak ada masalah di pole grasper. Mungkin bisa dibilang ninja yang sangat tenang sekali melewati tantangan-tantangan. Tidak terasa sudah 3 tantangan terlewati dan sekarang dia sedang melanjutkan ke swinging frame. Swinging frame, swinging frame. Tidak ada masalah di swing frame.
Dia mengambil momentum untuk mendarat. Tidak ada kendala berarti bagi Morimoto. Seorang ninja yang sangat terlatih. Terlihat sepertinya setiap ninja pasti mengambil nafas dulu sebelum melakukan the cliffhanger. Karena mungkin bisa dibilang setelah ini adalah tantangan terberatnya. 2 tantangan yang paling berat. Pemirsa, kira-kira apakah Morimoto bisa berhasil menjadi ninja pertama yang akan melewati the final stage di Ninja Warrior Indonesia? Adalah ultimate cliffhanger. Kembali menguji kekuatan dari jari jemari. Kita bisa melihat fokus mengambil nafas, menghembuskan nafas untuk membuat dia tenang. Ya, dan Yusuke Morimoto segera menuju tantangan berikutnya, Ultimate Cliffhanger. Apakah postur tubuhnya yang terlihat kecil bisa membuat dia melewati cliffhanger ini? Tidak ada masalah. Dan langsung menuju, ya, tantangan yang paling berat ya di Ultimate Cliffhanger. Melompat dan segera menggenggam cliffhanger yang begitu kecil. Langsung menuju flying bar. Sudah sampai di rest area. Parkir sejenak. Luar biasa sekali. Bisa ngecas dulu ya. Inilah dia. Morimoto menjadi harapan satu-satunya bagi tim Jepang untuk menuju ke Midoriyama. Apakah Morimoto bisa menaklukkan the flying bar? Ataukah dia akan mengalami nasib yang sama dengan teman-teman timnya yang lain yang harus gagal di the flying bar? Kita bisa melihat ya dari wajahnya Morimoto. Morimoto saat ini sedang memikirkan strategi terbaiknya untuk melewati the flying bar. Memang dibutuhkan presisi di the flying bar ini. Selain presisi, kekuatan tangan pun juga turut andil ya di sini ya. Oke, iya, Morimoto sudah mulai mengayun. Iya, adalah grip yang sangat bagus sekali. Iya dia. Aduh, Sasuke Kun pun juga harus jatuh. Harapan terakhir tim Jepang sudah pupus. Sekarang giliran Sergio. Harapan terakhir tim Eropa. Sempat mengalami cedera di semifinal stage 2 dan sekarang bagaimana persiapannya? Hola, my name is Sergio and I'm from Spain. Okay, my performance in semifinal stage 2, I think that is good. I cleared it, so that's the objective. I don't pay attention to the time. I only want to clear. That's the most important thing. It's not a speed challenge. So I cleared it with 7 seconds left, I think. So that's enough. Now I prepare with a physiotherapist about in the spider jump. And my left shoulder, I think that was dislocated and then returned. And now I feel pain. We will see in the final stage. Before my injury, I was really confident in me. I feel really well in that obstacle. But now I'm a little bit scared to be more injured. So I'm going to fight with all my power and I'm going to try my best. Walaupun cedera, tapi semangat Sergio tetap membara. Sergio Verdasco menuju Globe Grasper. Kita bisa mengingat ya kalau misalnya Sergio sempat cedera di bahu kiri karena jumping spider. Dan saya yakin sekali bahwa bahu kirinya ini akan memberikan dia sedikit masalah. Tapi terlihat seperti tidak bermasalah sama sekali di Globe Grasper ini. Kekuatan bahunya, kekuatan tangannya, oh hampir saja
Dia sangat pelan-pelan sekali, sangat berhati-hati. Kita bisa lihat dari ekspresi wajahnya yang menahan sakit untuk melewati tantangan pertama. Baru satu tantangan saja, tapi sepertinya dia telah melewati berpuluh-puluh tantangan dari ekspresi wajahnya. Memang tidak mudah berada di babak final dengan cedera di bahu kiri. Oh, ternyata dia bisa melakukan pendaratan dengan sempurna. Luar biasa sekali ya semangat para ninja ini. Dan sepertinya Sergio Verdasco akan mencoba melewati TikTok. Dan apakah cedera di bahu kirinya akan mempengaruhi dia di tantangan ini? Kita lihat dia mengambil momentum. Terus berusaha untuk lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Sangat berhati-hati ya. Iya, belum juga. Sudah 4 kali ayunan. Ayunan kelima masih belum juga. Apakah sekarang dia akan melompat? Iya, tidak ada masalah. Wow. Dan mendarat dengan sempurna. Sepertinya dia sudah mulai panas. Dia terus melemaskan tangannya karena ini akan mempengaruhi blood flow dari tangannya, dari bahunya, khususnya bahu yang sedang cedera bahu kirinya. Dan kita melihat dia menuju pole grasper, dan di pole grasper ini juga sangat dibutuhkan kekuatan tangan, tapi lebih kepada core ya. Dan kembali lagi akan diuji kekuatan tangannya, khususnya di kekuatan bahunya. Oke, Sergio mengambil nafas. Dia mencari ketenangan lagi di dalam dirinya dan langsung menuju swinging frames. Sangat berhati-hati. Apakah bahu kirinya bisa menahan? Sepertinya dia terlihat sedikit kesulitan. Oh, agak sedikit ragu, Sergio. Oh, tidak ada masalah dan langsung menuju di swinging frames yang kedua. Ekspresinya terus menahan sakit. Dan dia tidak melompat. Dia menggunakan postur tubuhnya yang cukup tinggi untuk segera meraih dan segera mendarat. Duduk selanjutnya kita ada ultimate cliffhanger, Bung. Iya. Salah satu obstacle yang Sergio membutuhkan fokus yang sangat tinggi karena Sergio adalah harapan terakhir bagi tim Eropa untuk menuju Midoriyama. Mana yo, boleh kasih dukungan. Iya, siapa tahu jodoh ya kan, Bu. Dia memang harus beristirahat di sini karena ultimate cliffhanger sangat membutuhkan kekuatan bahunya, kekuatan genggaman tangannya, dan seluruh bagian atasnya, dan tentunya kekuatan core dari tubuhnya. Oke, sepertinya Sergio sudah siap. Dengan pelan-pelan. Wow. Kita perlu menghargai ya kekuatan dari ninja-ninja ini. Biarpun cedera di bahu kirinya, tapi tetap Sergio melaju terus. Oh, tidak ada masalah juga dan Sergio langsung melewati ultimate cliffhanger. Hanya tinggal sedikit lagi untuk melewati ultimate cliffhanger. Dan tanpa bisa beristirahat lagi langsung menuju flying bar. Satu demi satu dilalui oleh Sergio. Ini ada rest area di sini. Terlihat Sergio bahu kirinya sudah memberikan masalah untuk dia. Bahu kirinya membuat dia sangat kelelahan. Tapi Sergio terus berjuang. Selanjutnya kita akan memasuki flying bar. Sudah 7 ninja gagal dan 6 diantaranya gagal di flying bar. Apakah Sergio bisa mengalahkan kutukan dari Indonesian flying bar ini? Apalagi di kondisinya dia yang mempunyai cedera di bahu kiri. Kita bisa melihat timnya sendiri juga mengingatkan kembali ya bahwa luka atau
bahwa cedera di bahu kirinya ini bisa memberikan problema untuk Sergio di flying bar. Dibutuhkan fokus, presisi, dan kecekatan, dan pastinya core yang kuat. Kita lihat menuju flying bar pertama. Iya, tidak ada masalah. Oke, bagaimana dengan flying bar kedua? Tidak ada masalah di flying bar ketiga. Sergio dengan terus menahan sakit, menuju dan terus melaju. Luar biasa sekali. Kita bisa melihat ini lagi yang flying bar terakhir. Sergio, yes. Nah, satu langkah lagi untuk menuju Midoriyama. Sergio, apa yang terjadi? Pemirsa, sayang sekali Sergio harus terhenti di langkah terakhirnya. Just one step closer to the finish line. Tampak sekali bisa terlihat dia sangat-sangat kecewa. Karena memang ini udah sangat-sangat tinggal langkah terakhir ya pemirsa. Kita bisa membayangkan perjuangan kerasnya dari babak challenge hingga ke babak final ini, dan harus terhenti di langkah terakhir itu memang sesuatu yang sangat menyakitkan. Are you okay? It's okay. You've done a really great job. I was so tired from the beginning to the end. I almost fought in all the obstacles, but the ultimate cliffhanger, I was really tired and so pumped. I can't close my hands. But then I say, okay, Sergio, you can do it. I fight. I give my 300% in the flying bar, and I was focused. I was happy, but I failed in the last one. I was sure that I can do it, but I failed. It's okay. You've given your 300% and we all can see that. You've done your great job and best of luck. Thank you. Sergio hampir saja menyelesaikan flying bar. Satu langkah lagi, momok itu terpatahkan. Tapi sayang sekali, kegagalan masih menghantui para ninja. Apakah dua ninja yang tersisa, Tole dan Drew, bisa menyelesaikan final stage dan melaju ke Midoriyama sesaat lagi?